Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'in asdaqal hadithi kitabullah wa afdalul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah kita kembali berkumpul di majelis yang insyaallah mubarakah ini. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita segala fadilah, segala keutamaan berada atau hadir di majelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala mencurahkan sakinah, rahmah dan tentunya ampunan untuk kita semua yang menghadirkan diri dengan mengikhlaskan hati di dalam majelis ini. Dan ana minta maaf sedikit ya, banyaklah kalau perlu. Qadarullah ya. Ada ini kenapa kita harus melibatkan Allah dalam setiap hal ya. Insya Allah. Karena serapih apapun kita merencanakan, kalau Allah menentukan hal lain, kita nggak bisa apa-apa. Kayaknya Ana bisa menghadiri kajian hari ini, tapi insya Allah ya, insya Allah. Karena bisa jadi tiba-tiba ban bocor, menghubungi panitia pas pula kuota habis. Ya, cari dululah tadi kuota tri yang lebih murah daripada Telkomsel. Pulsa Telkomsel untuk nelpon habis pula. La haula wala quwata illa billah. Ini tidak boleh kita sombong ya. Harus selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna insyaallah. Jadi makna insyaallah itu bukan ragu-ragu. Ya. Makna insyaallah itu iyo bisa gitu. Ada waktu kita ya, bisa kita memenuhi janji tersebut. Tapi kita punya Allah ya, Allah yang sebagai Rabb kita, yang mengatur sekian menit, sekian jam itu ada apa dengan kita, itu Allah sudah tentukan ya, sudah Allah tentukan fi kitabim mubin, dalam kitab yang nyata, Lauhil Mahfuz, sudah Allah tentukan. Dan ternyata Ana berusaha untuk tidak telat, ban geblek. Nyari dulu apa namanya? Hari Ahad pula kan. Wes, jogging dikit lah, ambil bawa motor. Dapatnya motor Astrea yang star itu yang sebentar, ada telepon. Teleponnya di HP. Baik, saya mana tadi? Astrea Star itu berat, ya berat. Dia ke olahraga lah tadi, basah nih keringat. Ya itulah Allah yang menentukan ya kita apa yang terjadi buat kita ke depan. Jadi jangan kita merasa kita mampu, ya karena Allah pernah menegur Rasulullah SAW mengenai kisah Ashabul Kahfi. Besok aku ceritain, kata Nabi. Rupanya Allah belum menurunkan wahyu juga seminggu
Yang turun malah surah Al-Kahfi ayat berapa? Illa ayyasha Allah. Surah Al-Kahfi ayat Oke. Baik, jadi kita semuanya ini di bawah kehendak Allah, di bawah masyiah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada qudwatun hasanah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik ikhwani fillah, azanallahu wa iyyakum, akhwati fillah. Kita memasuki maqid yang ke-16 dari kitab Khulasah Ta'zimil Ilmi. Dari 20 maqid kita sudah berada di maqid yang ke-16. Artinya tersisa 4 maqid lagi. Maka apabila kita sudah mendapatkan 1 poin ya maqid pertama dan maqid sampai maqid ke-16 ini, kita punya catatannya, kita tinggal murojaah lagi. Ya, bagaimana sih karakteristik orang-orang yang mengagungkan ilmu? Bagaimana sih ciri-ciri orang yang mengagungkan ilmu? Bagaimana sih bentuk-bentuk pengagungan terhadap ilmu? Nah, di maqid yang ke-16 ini, al-maqidus sadis ashar, maqid yang ke-16, tauqiru majalisil ilm. Orang yang mengagungkan ilmu, dia tauqir majalisil ilm. Mereka orang-orang yang menghormati majelis ilmu. Ya. Majelis ilmu. Majelis ilmu bukanlah majelis biasa yang isinya penuh dengan obrolan dan candaan. Maka seharusnya orang-orang yang mengagungkan ilmu, ketika dia sedang berada di majelis ilmu, maka dia mengharamkan dirinya untuk ngobrol pada saat ilmu disampaikan, untuk ngobrol dengan samping kiri kanannya. Itu seharusnya. Contoh orang yang mengagungkan ilmu, contoh orang yang menghormati ilmu. Bentuk pengagungan terhadap ilmu adalah menghormati majelis ilmu. Dia tidak ngobrol, dia tidak bercanda, ya, dia tidak ngegame. Tapi di zaman canggih ini, para guru pun ya yang mengisi di kajian-kajian ilmu itu harus husnuzon juga. Zaman sekarang orang mencatat di HP ya, mencatat di HP. Maka seorang ustadz juga harus update ya, harus update. Jangan langsung antum kenapa megang HP? Keluar. Contoh. Ya. Contoh kalau antum mau main HP keluar. Ya. Husnuzon, bisa jadi dia sedang mencatat. Kalaupun dia main game, itu urusan dia. Artinya dia sedang tidak menghormati majelis ilmu. Ya. Kalau orang tidak menghormati majelis ilmu, maka kemudian dia tidak mendapatkan fadilah dari majelis ilmu itu. Ya. Itu sudah kita bahas tentang penghormatan terhadap majelis ilmu, baik di kitab Manhajul Muslim maupun di kitab ini juga ada. Nanti mungkin kalau kita masuk ke kajian Al-Adabul Ashrah, adab yang 10, ya, sebuah kitab yang berisi tentang 10 adab yang harus kita lestarikan sebagai seorang muslim. Melestarikan 10 adab ini, ikhwah, sebagai seorang muslim. Ulama menulis 10 adab ini. Insyaallah kita maqid 16 selesai mungkin kita bahas itu. Memang ada poin-poinnya sudah terbahas di dalam Minhajul Muslim, sudah terbahas di Khulasah Ta'zimil Ilmi, ya. Tetapi namanya bab adab itu tidak ada selesainya. Dan para ulama pembahasannya sama pasti. Kenapa? Al-adab fawqal ilm. Adab itu di atas ilmu. Ya. Adab itu di atas ilmu. Maksudnya apa? Kita sudah berilmu, maka ilmu itu harus kita hiasi dengan adab. Ya. Paham ya? Jadi adab itu adalah hiasan bagi ilmu, hiasan bagi iman kita.
Jangan sampai kita merasa kita sudah berilmu, ilmu kita sebatas wawasan. Seorang yang beriman, seorang yang berilmu, ya, dan dia beriman, ya, ilmunya melahirkan adab, ya. Kita tidak seperti orang munafik yang ilmu yang dia miliki, pengetahuan yang dia miliki hanya sebatas wawasan. Tapi bagaimana wawasan ilmu yang dia miliki, yang orang beriman miliki, maka harus melahirkan amal, menciptakan pribadi yang beradab. Ya, insyaallah kita akan sampai, mungkin kalau ada panjang umur kita membahas adabul asyrah tadi, adab yang 10 yang kalau kita amalkan dalam kehidupan kita, masya Allah, insya Allah kita berhak mendapatkan syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ijlalu aw'iyati, pembahasan kita adalah pada memuliakan tempat, ya, ditulisnya ilmu, atau memuliakan tempat bagi ilmu. Ya, tentunya ilmu di sini, ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum, adalah ilmu agama yang kita bahas. Apa saja wadah bagi ilmu itu? Pertama, kitab. Ini adalah wadah bagi ilmu. Isinya apa? Ilmu semua. Ilmu semua. Kemudian buku catatan kita. Maka ketika punya buku catatan ilmu, jangan dikerunyuk-kerunyukin, digulung-gulung, dimasuk kantong belakang. Macam mana STM? Ada enggak? Itu yang tahun 90-an tuh kayak gitu tuh. Nah, STM itu buku siko. Kantongi belakang, ya. Itu tidak ijlal terhadap apa? Tempat bagi ilmu. Ya. Jadi tempat bagi ilmu itu harus kita muliakan juga. Kita punya buku catatan. Anak punya 5 buku agenda, ya. Seginilah Bu, antum buku, bayangin aja buku agenda. Nah, seperti itu. Agak besar dikit, ya. Seperti puja itu, agak besar dikit. Itu ada 5. Itu tulisan ilmu, isinya ilmu semua. Ya. Isinya ilmu semua. Ya. Dari anak di luar sekolah, ya. Ilmu di luar sekolah, di luar perkuliahan. Ya. Seperti ini, kajian seperti ini. Halaqah, ya. Sekecil apapun poin, sependek apapun materi yang disampaikan, Ustadz dapat faedah langsung catat. Masya Allah ikhwah. Ada buku warna kuning, warna ungu itu, kalau anak baca, ya Allah, rasa terrefresh lagi. Ya, inilah pentingnya mencatat tadi. Ternyata ada yang terlupa. Ya, ternyata ada yang terlupa. Dicatat. Faedah-faedah, quote-quote yang disampaikan oleh guru kita itu. Kita tuliskan di buku, dan buku itu harus kita simpan. Buku itu harus kita letakkan di tempat yang dimuliakan. Bukan bececeran. Ya. Bukan bececeran, tapi memang benar-benar di tempat, ya, yang sepantasnya. Disusun dengan rapih. Jangan berantakan. Ini bentuk ijlal kita tetap terhadap apa? Wadah bagi ilmu tadi. Tempat bagi ilmu tadi. Ya. Yang ini secara zahir, ya, tempat ilmu secara zahir. Adapun tempat ilmu secara batin adalah hati yang harus bersih dari apa? Syahwat dan syubhat. Nah, kalau wadah bagi ilmu yang zahir itu tadi kitab. Harus di tempat yang bersih. Harus di tempat yang rapi. Buku catatan ilmu kita, buku catatan kajian kita disimpan. Kalau yang nyatat di HP, bagaimana? Di mana tempat nyimpannya? Di keep saja? Tidak. Simpan di Google Drive. Ya. Simpan di Google Drive, email. Ya. Simpan di email.
Jadi suatu waktu ketika kita sedang gabut, kita bisa baca lagi. Istifadah subuh, tafsir Fatihah, ya. Soal keharusan bermadhab. Ini bab Al-Qantoroh, Athar Ibnu Abbas, larangan berdusta atas nama Allah dan Rasul, faedah kasyfu syubhat, uzur seseorang dengan kesyirikan. Ini semua catatan. Banyak. Nggak selesai. Jadi ketika kita sedang gabut, buku sedang tidak ada di sekitar kita, daripada kita buka sosmed, buka aplikasi Keep kita itu, catatan, baca lagi untuk merefresh otak, ya. Karena apa, ikhwah? Kita boleh selesai sekolah, bahkan mungkin berhenti sekolah, tapi ada yang tidak boleh. Kita berhenti belajar, berhenti membaca, nggak boleh, ya, nggak boleh. Ijazah itu cuma tanda seseorang selesai sekolah, ya. Tapi urusan membaca, ya, urusan membaca tidak ada kata selesai, ya. Kalau kita mau akram, kalau kita mau a'lam, apa yang harus kita lakukan? Iqra, ya. Kalau kita mau akram, kita mau a'lam, maka yang harus kita lakukan adalah Iqra, ya. Ana tidak nyuruh antum hanya mendengarkan kajian ana, tapi antum beli kitab, punya duit. Tapi untuk membeli kitab, dia bertanya pada guru, kitab apa yang bisa bagus untuk bacaan buat ana, ya, terutama dasar. Maka ana sarankan Minhajul Muslim itu dikhatamin, ya, dikhatamin di Minhajul Muslim, dibaca sampai khatam. Tipis kan buku Minhajul Muslim, ya, dibaca, ya. Karena di Minhajul Muslim itu detail. Kalau hadisnya dhaif, ya, ditulis dhaif di footnote-nya, ya. Tapi kenapa Ustaz kok tetap dipakai hadis dhaifnya? Hadis dhaif dipakai dalam kitab tersebut karena selaras dengan hadis yang sahih, semakna dengan hadis yang sahih. Maka boleh dipakai, ya. Maka boleh dipakai, ya. Kirain jemput anak tadi, ya. Taib. Kemudian ikhwah, apalagi tempat bagi ilmu? Kaset. Kalau zaman dulu itu Kiai Haji Zainuddin MZ. Kaset-kasetnya itu, ya, isinya ilmu. Maka jangan mentang-mentang sudah ada YouTube kita buang, ya, sembarangan taruh. Tidak, disimpan. Kalaulah ada orang penggemar Rhoma Irama misalnya, dia begitu menjaga koleksi kaset Rhoma Irama itu, ya, Anda pernah lihat tuh liputannya, bersih, ya, dari yang piringan besar itu sampai, ya, zaman dulu kan piring besar, ya, itu dijaga, dielapin. Maka kaset-kaset yang berisi ilmu, berisi kajian, harus kita lakukan lebih dari itu. Ini ijlal, pengagungan terhadap tempat bagi ilmu tadi. Jadi jangan entah itu pengurus masjid yang biasa ngidupin ceramahnya kayak Zainuddin MZ, udah buka tak taruh gitu lah, itu berbarokah isinya, ilmu isinya, ya, itu ilmu isinya itu, taruh baik-baik, normal saja, nggak harus ini kaset ilmu kata Ustaz mereka, nggak perlu juga gitu, ya. Buka kasetnya, taruh
letakkan baik, jangan lempar. Ya, tidak boleh seperti itu. Kemudian apa lagi? Buletin Jumat biasanya. Nah, biasanya pergerakan yang sering nyebarkan buletin Jumat itu kelompok kawan-kawan kita di HTI, Hizbut Tahrir. Itu cara mereka menyebarkan opini mereka, ya, opini mereka. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita mungkin nggak setuju dengan konsep mereka, tidak setuju dengan uslub mereka, tetapi di dalam buletin mereka itu memasukkan ilmu. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Kita jaga buletin tersebut, ya, kita jaga, ya. Kalau tidak kita simpan, jangan kita buang. Kita konyol-konyol buang pak sampah, tidak. Tapi dia dibakar. Nah, jangan terpotong video ini, wah, Ustaz Abdul Malik menyuruh membakar buletin HTI. Dibikin apa kan? Judulnya itu clickbait. Wah, durhaka antum sama guru. Jadi terbuli se-Indonesia kan? Tidak. Ya, maksudnya itu kita tuh untuk menjaga isi dari buletin tersebut. Kan yang dimuat Al-Quran dan sunnah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Itu pasti paling sering. Allah menjanjikan akan tegaknya khilafah, kemenangan bagi umat Islam. Janji Allah itu pasti. Tapi kita harus sabar. Harus sabar. Bisa saja, ya, janji Allah itu terrealisasi pada saat 50 tahun lagi kita sudah meninggal dunia. Bisa aja. Kita husnuzan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jangan kok bedak juga menang-menang. Mana nih umat Islam selalu tertinggal. Akhirnya murtad dia. Ya, kalau nonton kesaksian murtadin tuh lucu, ya. Jadi janji Allah itu pasti. Tanda-tanda kiamat sudah dekat. Dulu di zaman Nabi sudah ada enggak tanda-tandanya? Sudah ada. Apa itu? Terbelahnya bulan. Faktanya kiamat itu sudah terjadi belum? Secara kalender manusia memang kayaknya jauhan dari awal terbelahnya bulan sampai segini udah 1000 tahun lebih. Kok belum juga kiamat? Kita jangan pakai kacamata kita. Kita pakai perspektifnya Allah Subhanahu wa taala mengenai dekatnya kiamat, ya. Dan kiamat sudah pasti terjadi. Itu janji Allah. Kapan? Wallahu a'lam. Khilafah ala minhajin nubuwah akan tegak. Kapan? Wallahu a'lam. Kita cukup imani saat ini. Dan bagaimana agar khilafah minhajin nubuwah itu tegak? Ketika kualitas umat sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ikhwah, kita ingin khilafah tegak. Siapakah khalifahnya saat ini di dunia yang harus kita pilih? Bagi pencinta Erdogan. Bagi kawan-kawan HTI, ya, Syekh Abu Rastah, ya. Bagi NU lain lagi, ya, lain lagi. Paham? Nyambung gak? Kita imani kapan itu terjadi, kita serahkan kepada Allah, karena Allah tahu kapan kualitas umat itu pantas didukung oleh para ulama. Gak usah jauh-jauh ikhwah. Kalaulah nanti nih 2024 umat Islam menang, partai Islam menang, partai Islam berkoalisi, mesti mereka ribut. Siapa yang mimpin? MPR-nya, DPR-nya, jadi presiden. Pasti berbagi kue, ya, pasti berbagi, ribut mereka, ya, ribut. Akhirnya keluar. Bahkan yang sesama satu partai keluar, bikin partai baru. Maka kalau antum mengharapkan persatuan di zaman ini terjadi, mulai dari diri kita. Bagaimana
memiliki karakter pemersatu umat, bukan pemecah belah. Ibda binafsi, mulai dari diri kita sendiri. Ibda binafsik, mulai dari dirimu sendiri. Kita ingin persatuan umat. Bagaimana sih karakteristik pemersatu umat? Kalau masih ada asobiyah, masih ada sentimen sebesar biji zarah kepada saudaranya kaum muslimin, Allah tahu itu. Ya. Allah tahu itu. Dan mustahil Allah menitipkan amanah kepada orang-orang yang demikian, yang ta'assub, sentimen golongan. Ya. Bukan berarti kita tidak boleh berorganisasi, tidak boleh berkomunitas, tidak boleh beryayasan. Komunitas, organisasi atau yayasan hanyalah wadah saja. Ya, hanyalah wadah, payung hukum kita ketika kita bergerak. Dia bukan tujuan kita. Karena tujuan kita hanya Allah. Allah ghayatuna. Allah adalah tujuan kita. Gak ada yang lain. Ya. Ini bahas buletin masih. Karena yang sering ngirim buletin yaitu, ya. Nanti mungkin kalau amal peradaban Indonesia sudah banyak, ya, yang kuat komitmen dan lain sebagainya, ada divisi buat buletin, bisa buat buletin tiap Jumat 200 untuk masing-masing masjid 50 buletin. Kemudian selebaran misalnya pamflet kajian, ya, itu juga bagian dari wadah bagi ilmu. Intinya apa? Apapun yang menjadi tempat bagi ilmu itu dijaga. Sebagaimana para sahabat menjaga tulang belulang yang dijadikan tempat menulis wahyu, pelepah-pelepah kurma, kulit-kulit hewan yang dijadikan tempat untuk menulis ilmu, dijaga. Kalau antum ke Mauritania, di Mauritania itu, ya, menghafal Quran sambil menulis. Ya, di mana? Di papan. Ya. Memang sudah dihapus tulisan tersebut. Tapi walaupun papan itu kosong, sudah ditulis, dimuliakan, diberikan tempat yang terbaik. Jadi mereka itu misalnya menulis di papan itu dipegang. Belum lengket di kepalanya. Ya, belum ada di dalam kepalanya, belum dilepas. Jadi menghafal itu bukan di luar kepala. Kalau di luar kepala itu namanya tidak hafal. Ya, paham nggak? Aku nih sudah ngelotok berarti mudah lepas. Ya kan, saya nggak dengar kayak gitu. Udah ngelotok aku ilmu itu tuh. Ya berarti ilmu itu udah lepas. Udah mudah lepas. Pernah nggak antum makan rambutan yang ngelotok? Ya kan, mudah lepas kan? Terbalik, ya, lengket. Insyaallah sudah lengket nih. Ya. Hafal di dalam kepala, bukan luar kepala. Luar kepala dah hafal namanya. Ya. Taib. Di Mauritania itu, mereka belum hafal, belum lengket ayat tersebut, tidak pergi. Karena apa? Mereka itu ngejar benar, ngejar tepat, ngejar benar, bukan lancar, bukan cepat macam di Indonesia. Daurah 60 hari hafal 30 juz, Masya Allah, 30 juz 60 hari. Rupanya ziyadah, tidak bahasa. Ya, maunya ditulis daurah ziyadah 30 juz, jangan daurah hafal Quran 30 juz. Akhirnya pas balik ada yang hafal, ya. Karena apa? Kalau ziyadah itu kan per halaman, per halaman ngafal halaman store lagi, ya. Kalau di Mauritania itu tidak, ya. Mauritania itu salah satu negeri di Afrika yang timnas sepak bolanya itu dibantai Indonesia 13 atau 14-0, ya.
nggak masalah mereka dibantai timnas. Dan mereka memang tidak boleh dilombakan. Ya, antum tahu kalau antum pernah ikut kajian di Khulasa ini tentang Ashinqiti, sebuah wilayah namanya Ashinqiti. Itulah Mauritania, sebuah negeri di Afrika atau Asia? Afrika. Ya, di Afrika. Jadi ngajinya benar-benar cari benar, cari tepat, bukan lancar dan cepat. Ya, mutqin. Ya. Dan anak kalah sama dengan usia 9 tahun di sana. Makanya insya Allah Al-Quran ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menjaganya. Ya, Allah yang menjaganya. Kami beberapa kali dari Hidayatullah itu beberapa kali ingin ke sana, tapi mentoknya di Turki terus. Ya. Dan di Turki pun, kalau di Indonesia kan ngambil sanad cuma 3 hari ya, 3 hari 4 hari ya. Jadi waktu itu kami sudah dibanding ke Turki, ya, para guru Quran. Qadarullah anak tidak jadi pergi, ya, tidak jadi pergi. Yang mana saat itu kalau pergi alhamdulillah, tidak pergi alhamdulillah, ya. Malu sekali para guru Quran di sana. Mendatangi syekh untuk mengambil sanad. Seminggu kata syekh langsung ingin mendapatkan sanad. Bagaimana bisa? Nah, jadi sanad pun saat ini sudah dikapitalisir. Tahu dikapitalisir? Ya, dikapitalisir sudah. 3 hari, 2 hari dapat sanad. Kami waktu itu mau seminggu. Jadi yang pulang itulah nanti akan memberikan sanad kepada yang di Indonesia. Syekhnya menolak. Minimal setahun. Lah, setahun. Kalau ada yang menjamin anak istri anak di Jambi setahun berangkat anak. Kok sanggup jauh dari istri Ustaz? Kalau antum menikah orientasinya adalah kasur, ya mungkin tidak sanggup. Ya. Tapi kalau antum orientasi menikah adalah ibadah, ditarbiyah istri. Abi menuntut ilmu. Kalau dia setuju, ya sudah. Kalau dia nggak setuju, ya nggak mau. Kayak gitu juga. Iya. Anak kan seharusnya berangkat lagi ke Jember. Tapi alhamdulillah Covid naik lagi. Kok alhamdulillah saat dia anak ikut anak-anak. Anak-anak yang bungsu itu alhamdulillah ada Covid, Abi di rumah terus. Ya, taib. Gak mau istri anaknya ditinggal. Karena sempat offline kan, udah mulai dibuka offline di Jember. Umi udah sanggup lagi Bi ditinggal. Ya, ternyata wanita itu ketika ada suami sok cool ya. Ya enggak Adnan. Pas jauh rupanya kau mencintaiku. Tidak ramah ya hari ini statusnya. Bintang 1. Baik, baik. Jadi ikhwah, dimanapun wadah bagi ilmu, entah itu kitab, apalagi kitab ya, buku catatan kita, kaset, ya, selebaran-selebaran, brosur, apapun itu, ketika isinya adalah Al-Quran, ketika isinya adalah sunnah Nabi SAW, maka harus kita muliakan, harus kita selamatkan. Apa kata Syekh di sini? Fajalisul ulama kama jalisil anbiya. Karena kenapa kita harus memuliakan majelis ilmu? Ya, kita mulai dari memuliakan majelis ilmu. Fama jalisul ulama kama jalisil anbiya. Karena majelis ulama itu ya seperti majelisnya para nabi. Ya. Majelis ilmu itu seperti majelisnya para nabi. Ya.
Karena apa? Ulama yang mengisi di majelis tersebut adalah warasatul anbiya. Ya. Nah, kalau antum sudah bermujahadah ingin menjadi pewaris Nabi, maka bukan sekadar ilmu saja yang diwarisi, ujian juga harus diwarisi. Sepaket. Apa ujian yang diterima para nabi? Itulah ujian yang akan diterima para pewarisnya. Harus siap. Jangan mau dakwah tuh enak be. Ya, dati yang menentang. Ada dakwah pasti ada yang menentang. Sebagaimana keburukan ada yang mendukung. Ya. Jangan sok suci lah. Kita dan kaum LGBT itu sama-sama pendosa, hanya beda jalan dosa. Ya, wah iya juga. Beda dong. Ente bangga dengan dosa, kami malu. Kita malu. Ya. Nah, kalau kita bukan sebagai pendakwah, minimal kita jangan jadi penentang dakwah. Itu saja. Ya. Karena apa? Dakwah itu adalah jalannya para nabi. Majelis ilmu adalah seumpama majelis para nabi, ya. Majelis nabi, majelis ulama, majelis ulama, majelis ilmu, ya. Itu majelis yang berisi apa? Qala Allah wa qala Rasul. Maka harus kita muliakan. Sebagaimana para sahabat ketika berada di majelis ilmu, ketika Rasulullah SAW sedang berbicara, ada burung hinggap di kepala mereka, enggak mereka usir. Saking fokusnya ingin mendengarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, sampai seperti itu. Mereka enggak peduli dengan kebisingan kiri kanan. Lanjutkan. Ya. Qala Sahal bin Abdullah, man arada ay yanzura ila majlisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama. Jadi kalimat Syekh Al-Utsaimin ini ada dalilnya. Barang siapa, dia mengutip asar ya. Barang siapa yang ingin melihat kepada majelis Nabi, falyanzur ila majlisil ulama, maka lihatlah majelis para ulama. Maksudnya majelis ilmu. Ya. Yaji'ur rajul fayaqul, datanglah seseorang kemudian berkata, ya fulan, ayyu syai'in taqulu fi rajulin halafa 'ala imra'atihi bikadza wa kadza. Wahai fulan, maksudnya di sini fulan di sini seseorang yang alim, ya, ustaz misalnya. Ayyu syai'in taqulu fi rajulin halafa 'ala imra'atihi bikadza wa kadza. Apa pendapatmu tentang seseorang yang dia bersumpah atas istrinya dengan demikian-demikian? Fayaqul, ya, fayaqul, ya. Jadi di sini ini contoh ya, contoh kisah isi majelis ulama tadi, majelis ilmu tadi. Adanya tanya jawab. Jadi ada seseorang bertanya pada syekhnya, kepada gurunya tentang seorang suami yang bersumpah atas istrinya demikian-demikian. Kan sering suami-suami dari ilmu tuh, kalau kau tidak senang udah kita cerai be. Ya. Datang istrinya ngomong, udahlah aku minta cerai. Ya udah, talak 10 kau. Ya. Itu kalau sudah suaminya ngomong gitu, udahlah. Pengen anak ajak jalan-jalan ke Gentala Aras. Mau ngapain? Coba biasa baca status itu. Coba kau. Ya, talak 10. Ya. Kembali ke sini. Fayaqul, dijawab oleh yang dipanggil fulan tadi atau syekh tadi. Talaqat imra'atuh. Kalau dia benar keluar, maka telah dia diceraikan istri tersebut. Maka maksudnya gini. Seorang suami, ya ikhwah,
akan jatuh talaknya ketika memang itu berangkat dari hatinya. Ya, misalnya di atas motor, naik motor berdua, ngeng, ya. Terus di atas motor istri suaminya ngomong, "Dek, kayaknya kita cerai be. Insya Allah anak aku yang tanggung, tetap tanggung jawab. Udah, kau balik ke rumah mak kau, balik ke orang tua." Itu jatuh talak satu. Udah jatuh talak satu. Tapi kalau lagi marah, lagi sepaneng, sebagian ulama mengatakan dalam keadaan emosi, belum. Nah sekarang sedang ramai bertanya kepada anak, "Ustadz, saya ditalak oleh suami saya via WA. Apakah sudah jatuh talak?" Jatuh. Karena tulisan dan lisan dua hal yang berbeda. Lisan itu langsung, ya, refleks. Kalau tulisan kan pakai mikir dulu, nyari huruf. Paham nggak? Ya. Maka jatuh talaknya. Karena dihukumi itu sudah berangkat dari hati dan pikiran. Jadi talak pakai WA, SMS, jatuh talaknya. Ya. Jatuh talaknya. Jadi bagi yang LDR, ikhwah, ya, bagi yang LDR, mungkin antara untuk ada yang LDR, pahami kondisi pasangan, saling memahami. Karena pada dasarnya sama-sama kesepian saat itu, sama-sama butuh, hanya sama-sama gengsi mengekspresikannya. Akhirnya pilih jalan setan, berantem, berdebat via WA. Ya, ini bagi yang LDR. Ana share antum, ana LDR sama istri itu sering, ikhwah. Paling lama ya pas ana studi. Istri itu pernah tinggal 3 bulan, setahun pernah ya. 3 bulan, 4, 2 bulan, 6, ya. 1 tahun. Itu makanya bungsu anak tuh senang ada Covid. Abi di rumah katanya. Padahal abinya dakwah gitu nah. Punya dakwah dan belajar gitu kan. Ya. Masya Allah. Tapi itu, ini contoh manajemen LDR ya. Ya. Anda bukan ngajari antum untuk LDR sama pasangan, tidak. Ya, tidak. Ya. Bahwa ada sebuah kerinduan, iya. Sebuah kebutuhan yang kemudian hanya diri pasangan kita yang paham. Jadi kalau sudah mulai bebalang, ya, adu WA itu, ya, adu ketikan bukan adu mulut, ya, udah skip aja dulu, diarsipkan dulu, nih ngoceh panjang nih, dah diarsipkan dulu, ya, gitu. Ngapa nggak dibaca-baca ini misalnya kan? Udah, nanti pas kita habis sholat tenang malam baru kita baca sikap-sikap, sudah gitu. Ya, jangan diikutin alurnya, ya, jangan diikuti alurnya, karena bahaya ya. Karena kalau sudah adu mulut, kita udah mendeteksi ada perbedaan sikap pendapat kita dengan pasangan, hati-hati. Kita yang laki-laki harus bijak. Kita yang harus benar-benar langsung membangun pagar, membangun tembok agar setan nggak masuk di dalam perbedaan kita dengan istri tadi. Karena bisa ribet panjang urusannya. Ya, bisa ribet panjang urusannya. Ya, tapi begini. Ya udah, kalau kau udah senang, kau mau apa? Suaminya baga. Ya. Nak cerai kau? Ayo. Antar kau balik ke rumah. Oke, ya sudah, antarlah, kata istrinya kan. Istri kan nggak ngerasa bercerai, ya antarlah gitu kan. Ya, kalau suaminya niat talak saat itu udah jatuh talak. Masih talak satu ini kata istri, kalau mau balik payo udah sudah gitu. Oke, akhirnya diantarlah. Pas sampai rumah yang suami nyesel aku. Ya kan? Ya, nyesel aku. Banyak gitu. Ya, jangan main-main. Istri kalau move on, wanita itu kalau udah move on dari laki-laki, mau kita sujud di kakinya pun, maaf bang,
Ya, nggak ada maaf bagimu. Kau sudah ngantar aku balik, aku udah nyaman dengan kedua orang tua aku. Aku sudah nyaman hidup sama kau. Nah, dewek kita yang ngantar balik ke orang tuanya. Jadi kalau sudah terdeteksi mau ada perdebatan, langsung bangun pintu. Oke, yang gini, sampaikan ke istri. Supaya jangan sesuai dengan yang dibahas saat ini. Seorang suami yang bermudah-mudahan bersumpah ya kepada istrinya. Ya, maksudnya di sini mengucapkan hal-hal yang menceraikan dan lain-lain sebagainya. Ya, supaya apa? Tidak tolak imra'atuh. Supaya tidak jatuh tolak kita kepada istri kita. Kalau sekiranya sudah, oke yang gini be. Ini kita ini bakal panjang nih. Nah, kita jangan sampai setan masuk, kita tenang dulu. Ya, kita tenang dulu. Karena kita dan istri kita itu sama-sama punya ego. Kita manusia ini punya masing-masing. Terkadang kita bukan sakit hati, tapi kita merasa terganggu karena ego kita tersentil tadi. Sebenarnya benar yang diomongin tuh, cuman karena ego kita yang tersentil, kita kayak sakit hati. Bukan sakit hati sebenarnya, tapi karena kita merasa ego kita terganggu. Apalagi kita sebagai seorang suami. Maka seorang istri, kalau suami ngomong tolong diam, para akhwati fillah. Ya, suami lagi ngomong nih, pasangan kita lagi ngomong, biarkan dia selesai dulu ngomong. Jangan kasih feedback, bahaya. Begitu juga istri ngoceh, jangan dikasih feedback dulu. Ya, bahaya. Langsung gini aja, ngomong lagi. Ya, ngomonglah dek. Sudah ya udah, kita beli Taiwan ya. Kita selesaikan di meja Taiwan. Ya. Kita selesaikan di meja bakso ya. Seperti itu. Insya Allah setan bingung. Ya. Orangnya tadi bebala, kok lah mesra lagi gitu ya. Dan cepat-cepatlah meminta maaf dan cepat-cepatlah menekan amarah. Ya. Karena anak selalu katakan ke pasangan, ayo kalau kita lagi marahan, setan siapa duluan yang pergi. Tuh, kami jadikan lomba ya, kok. Anda dan istri itu kayak gitu. Ayo. Misalnya lagi berdebat nih sama istri misalnya. Ya, dengan pasangan. Sampaikan kepada istri kita. Atau kalau misalnya para akhwat di sini. Ayo, kita tadi bebala, setan mana duluan yang duluan pergi. Akhirnya apa? Dua-duanya saling berlomba menghela nafas, ya, menenangkan diri, beristighfar, maka setan pergi. Duluan, siapa yang paling duluan usir setan? Karena ikhwah kita ini dikelilingi korin. Korin kita ini tidak sama dengan korinnya Nabi Muhammad SAW. Korin kita ini laknat semua. Ya. Korin kita ini beda. Kita semua punya korin, kata Rasul. Termasuk engkau ya Rasulullah. Iya, aku punya. Akan tetapi korin-korinku sudah aku Islamkan. Makanya qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Itu korin-korinnya Nabi, dengar Nabi ngaji. Kemudian yahdi ila rusdi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Kemudian mereka menyampaikan ke bangsanya sama jin untuk jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyampaikan petunjuk. Nah, korin kita beda. Korin kita bukannya ta'ajub kita baca Quran. Ayo capek. Digituin kita. Akhirnya kita capek. Dah, sadaqallahul azim. Ya. Allahumma arhamna bil Quran. Dah. Itu korin kita tuh. Ya. Korin Nabi beda. Nah, gitu dalam rumah tangga itu ada korin. Istri kita punya korin, kita punya korin. Dan korin kita dan korin istri kita sama-sama laknat. Mereka musyawarah. Kita bikin orang ini ribut yuk. Iya kan? Ayo bikin ribut. Yuk. Kalau berhasil kita bikin mereka cerai, pesta pora gitu. Iya, karena Raja Iblis di singgasananya itu dapat laporan. Iblis, apa yang sudah kau lakukan?
Aku sudah membuat seorang muslim berzina. Kecil. Kau apa yang sudah kau lakukan? Aku sudah bikin pejabat fulan korupsi. Kecil. Aku apa yang kau lakukan? Aku sudah buat si fulan membunuh. Kecil. Datang, apa yang sudah kau lakukan? Aku sudah membuat sepasang suami istri bercerai. Mantap. Pesta pora mereka. Mantap, kata Raja Iblis. Pesta pora mereka. Antum bayanginlah tradisi orang kafir ya, tahun baru itu. Begitu pesta poranya, iblis lebih dari itu. Ketika berhasil membuat sepasang suami istri dari kalangan orang-orang beriman umat Nabi bercerai. Maka kalau kita ada masalah, terdeteksi ini masalah berat, usahakan bilang ke pasangan, jangan sampai setan menang. Jangan sampai setan yang menang. Kalau kita ribut, kita jadi berpisah, itu setan yang menang ya. Sampaikan demikian. Ya. Seperti itu. Oke, lanjut sini. Fa yaqulu talaqat imra'atu. Ya. Maka dia telah mentalak istrinya. Wa yaji'u akhar, kemudian datang orang lain. Fa yaqulan berkata, "Ma taqulu fi rajulin halafa 'ala imra'atihi bikadza bikadza?" Apa pendapatmu tentang seseorang yang bersumpah atas istrinya dengan demikian-demikian? Sama seperti itu tadi ya. Ya. Kemudian fa yaqulu kemudian dijawab. Jadi lain kasus ikhwah. Yang tadi itu bersumpah atas istri dalam keadaan tenang, satu dalam keadaan emosi. Contohnya apa? Fa yaqulu laisa yahtathu bihadzal qaul wa laisa hada illa nabiyyin wal auli alim fa'rifu lahum dzalik. Yang demikian tidak sampai cerai. Ya. Jadi dia tuh misalnya tuh ngomong talak itu memang lagi pecah perang ya. Lagi ribut besar, udah kita cerai, talak 1000. Ya, ini berdasarkan riwayat ini dia tidak masuk kategori orang yang bercerai. Ya. Walaysa hada illa li nabiyyin aw li alim. Maka pertanyaan yang demikian yang kita bahas tadi tidak akan terjadi kecuali kepada ya li nabiyyin aw li alim, kepada nabi atau kepada seorang yang alim ya. Fa'rifu lahum dzalik, maka hendaklah kalian mengetahui yang demikian ya. Itu hanya untuk mereka ya. Siapa merekanya? Para ulama ya. Jadi fa'rifu, ma'rifah di sini ya bermakna memberikan hak kepada ulama. Tempat kita bertanya. Baik. Ini ikhwah ya. Jadi majelis ilmu itu ya majelisnya para nabi, majelisnya para ulama. Fa'ala talibil ilmi ay ya'rifa li majlisil ilmi haqqaha. Maka wajib bagi penuntut ilmu ay ya'rifa li majlisil ilmi haqqahu, mengetahui bagi majelis ilmu hak-haknya. Maksudnya maka wajib bagi penuntut ilmu mengetahui hak-hak di dalam majelis ilmu. Fa yajliha fiha jilsatal adab. Maka duduklah di majelis ilmu itu dengan jilsatal adab, duduk yang beradab. Ya. Wa yushghi ila syaikhi naziratan ilaihi. Ya, duduk dengan yang adab, kemudian mendengarkan secara sesama ya penyampaian guru sambil apa? Ya. Naziran ilaihi, sambil melihat. Jadi melihat wajah guru, melihat wajah khatib saat khutbah Jumat itu sunnah ikhwan. Apa? Sunnah. Salah satu hikmahnya juga menghilangkan kantuk. Maka kalau khutbah Jumat itu duduk di atas tumit, lihat wajah khatib itu, lihat wajah khatib, supaya ngantuk kita juga hilang, supaya kita dapat keutamaan sholat Jumat tadi.
Ya. Fala yaltafitu anhu min ghairi daruratin. Ya. Setelah melihat guru, ya, dan tidak celingak-celinguk, ya, tanpa kebutuhan darurat. Ya, tak apa yang kita lihat, hiasan masjid, ya, semua kita tengok-tengok, ya. Lah, tidak boleh. Itu tidak menghormati majelis ilmu dan tidak menghormati hak guru. Kemudian wala yadribu li dajjatin yasma'uha, ya, wala yab'athu biyadayhi aw rijlaihi wala yastanidu bihadrati syaikhihi wala yutakki'u ala yadihi wala yukthiru tanahnuha wal harakah wala yatakallamu ma'a jari wa idza atasa khafada sautah wa idza tasa'aba satara famahu ba'da raddihi jahdah. Ya. Apa tadi? Setelah tidak melihat tengok-tengok, tidak pecah fokus saat mendengar kegaduhan, ya, tidak pecah fokus, tetap kita fokus. Tidak bermain dengan tangan dan kaki, ya. Lagi kajian sambil dengar tuh kletak gitu, ya. Ya. Terus kaki, ya, dimain-mainin, ya. Diselonjorin tanpa apa? Tanpa uzur, ya. Kemudian tidak menyandarkan punggung, ya, saat berada di hadapan guru, tidak pula bertelekan dengan tangannya. Nih kayak gini. Wayang enggak? Ya. Itu enggak boleh. Kayak gini. Enggak boleh yang demikian, ya. Tidak boleh. Kemudian wala yatakallam ila jari. Jangan ngobrol dengan sebelah kiri kanannya. Ya, jangan ngobrol. Jangan bercanda, karena majelis ilmu berbeda dengan majelis yang biasa, yang penuh candaan, penuh obrolan, ya. Kemudian tidak banyak berdegem seperti itu, ya. Kalau memang kita mau berdegem karena uzur, seperti biasa, angkat tangan. Kemudian misal kaki kita kesemutan, angkat tangan, terus luruskan ke kaki kita. Maka guru akan memaklumi karena kita sudah izin, ya, kita sudah izin. Kemudian wa idza atas, kalau dia bersin, ya, tahan suaranya, bukan tahan bersin, ya, sebisa mungkin tahan. Direda suaranya, ya. Kalau menguap, tutup mulutnya, ya. Tentunya setelah berusaha maksimal untuk menahan tadi. Nah, itulah untuk penghormatan terhadap majelis ilmu yang harus kita lakukan, dan ini pengulangan, ya, pengulangan saja. Wa yanḍammu ila tawqir majlisil ilmi ijlalu aw'iyatil lati yuhfazu fiha wa imaduha al-kutub fallaiqu bi talabil ilmi sawnu kitabi wa hifzuhi wa ijlaluhu wal i'tina'u bih wa la yaj'aluhu sunduqan yahshu bi wada'ihi wa la yaj'aluhu buqan wa idza wada'ahu bi lutfin wa inayah. Ini yang sudah ana bahas dari pembukaan tadi, bahwa masih dalam rangka menghargai majelis ilmu adalah memuliakan tempat penyimpanan ilmu. Dan yang paling pokok adalah buku. Apa itu? Ya, buku tersebut harus dirawat, dihargai dan diperhatikan kondisinya. Ya. Jangan sampai kita menjadikan buku itu hanya seperti almari. Ya, tempat lemari, tempat penitipan saja, tidak.
tapi bagaimana kita menulis ilmu dalam buku tersebut yang memang akan kita pakai, akan kita baca lagi, ya. Tidak menjadikan buku seperti almari, ya. Kemudian jangan menggulung buku seperti trompet, ya. Jangan menggulung buku seperti trompet, ya. Dan jika hendak ingin menaruhnya, maka letakkanlah dengan kelembutan. Ya, maksudnya apa kalau kelembutan itu? Dengan baik, ya. Ya, dengan baik dan penuh perhatian, dilihat tempatnya, ya. Kemudian beliau menukil sebuah kisah. Roma Ishaq ibn Rahawai yauman bi kitabin kana fi yadihi fara'ahu Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal faghadiba wa qala masyaallah. Pada suatu hari Ishaq bin Rahawai, ya, pada suatu hari, ya, Ishaq bin Rahawai punya buku, ya. Kemudian buku nulisnya itu dia lempar. Jadi mana, ya? Udah ada meja, gitu, ya. Kemudian fara'ahu Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, ya. Kemudian dilihat oleh Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, terlihat oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Faghadiba wa qala, dia marah. Imam Ahmad marah. Ahakadha yaf'alu bi kalamil abrar? Apakah seperti ini perilakumu terhadap kalimat-kalimat yang abrar? Ya. Apa itu? Perkataan-perkataan pilihan. Maksudnya apa? Ya, perkataan Allah dan perkataan Nabi. Apa seperti ini caramu memperlakukan sebuah buku, ya, yang berisi perkataan-perkataan pilihan, perkataan-perkataan manusia pilihan, perkataan Nabi, perkataan para ulama yang berangkat dari qala Allah wa qala Rasul. Wah, marah Imam Ahmad. Oke, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Maka kemudian tidak pantas hal demikian kita lakukan bagi tempat bagi ilmu. Tidak pantas, ya. Tidak pantas. Wala yattaqi'u 'alal kitab, maka tidak pantas kita lakukan hal demikian terhadap kitab. Au yad'uhu inda qadamaihi, ya. Atau meletakkannya di telapak kaki kita. Kita bersila, di situ buku kita taruh. Bersila kan kaki tuh, di situ kita taruh, ya. Ya, nggak boleh, harus dipegang. Capek kita pegang, ada rehal apa rehan sih sebutnya, rehal, ya. Ada rehal, ada meja kecil, taruh di situ bukunya, taruh di situ Quran kita, bacalah kita. Jangan di kaki, jangan di atas kaki, ya. Wa idza kana yaqra'u fihi 'ala syekh rafa'ahu 'anil ardi wa hamalahu biyadayhi. Dan apabila kita membacakan, ya, sebuah ilmu di hadapan guru kita, ya, rafa'ahu, maka hendaklah ia memegangnya dengan kedua tangannya, ya, diangkat, ya. Jangan letakkan di lantai, ya. Jangan diletakkan di lantai, ya. Rafa'ahu 'anil ard, di lantai, ya. Jangan diletakkan di atas lantai. Wa hamalahu biyadayhi, dan dia pegang dengan kedua tangannya. Ini misalnya mau apa namanya itu tahsin kan boleh lihat Quran, setoran tahsin. Pegang. Jangan taruh kaki. Enggak boleh. Ya, taruh di lantai, anil ard, enggak boleh. Ya, jadi pakai al-ardi di sini, bumi, maksudnya tanah. Jadi rafa'ahu anil ard. Ya, rafa'ahu anil ard. Jadi diangkat kitab itu dari atas tanah, lantai. Wa hamalahu biyadai, dan letakkan dan pegang dengan kedua
kedua tangannya. Nah, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, makkit yang ke-16 ya. Makkit yang ke-16 mengenai apa? Mengagungkan majelis ilmu dan mengagungkan tempat bagi ilmu. Kita masuk ke makkit yang ke-17. Ya, makkit yang ke-17. Apa itu? Adzabbu anil ilmu. Membela ilmu. Ya. Wadzaudu an hiyadih, dan menjaganya dari para perusak. Membela ilmu dan menjaganya dari para perusak. Maka orang-orang yang mengagungkan ilmu, ya, agama, perhatikan ya, maksudnya ilmu agama, ya. Kalau melihat di depannya ada orang-orang yang melecehkan ilmu, melecehkan agama, maka tergerak hatinya untuk membela ilmu tersebut, ya. Karena hakikat dari ilmu adalah agama dia sendiri, ya, agama dia sendiri. Baik itu yang dirusak oleh pemikiran maupun amalan. Ada yang mengatakan mengamalkan sholat itu cukup 3 kali sehari. Ya kita harus bela. Tidak, sholat 5 kali sehari semalam. Ada yang merusak secara pemikiran, semua agama itu sama, katanya. Menyembah Tuhan yang sama, hanya berbeda nama. Ya, maka kita harus bersuara, membela. Ya, membela agama tersebut. Inna lil ilmi hurmatan wafiratan. Karena sesungguhnya ilmu itu memiliki kehormatan yang sempurna. Ya, agama. Tujibu al-intisara lahu idza tu'irrida li janabihi bima la yasluh. Maka menjadi sebuah kewajiban untuk membela ilmu. Ya. Idza ta'urrida li janabihi bima la yasluh. Apabila ada yang berusaha untuk merusak kehormatan ilmu, ya, bima la yasluh, dengan sesuatu yang tidak benar, ya, tidak pantas, ya, tidak boleh diam, tidak boleh diam. Di mana benar-benar keluar dari pakem agama, ya, bukan perkara furu', ya. Itu namanya membela mazhab, ya. Kita boleh bermazhab tapi tidak boleh ta'assub mazhab, ya. Wa qad zahara hadzal intisaru 'inda ahli ilmi fi mazahir minha. Dan telah muncul pembelaan terhadap ilmu di sisi ahli ilmu dengan terang-terangan. Muzaharah, ya, muzaharah, ya, terang-terangan. Apa itu? Ar-raddu ala mukhalif, membantah semua orang yang bertentangan dengan prinsip agama ini. Membantahnya dengan apa? Dengan lisan maupun tulisan, dan membantahnya dengan hikmah. Hikmah artinya dengan ilmu, ilmiah dan adab, bukan dengan makian-makian. Ya, kita membantah orang-orang liberal misalnya dengan makian-makian, justru mereka makin merasa di atas kebenaran, karena mereka merasa menulis dengan ilmiah. Sementara ketika dibantah tulisan dia, kok bantahnya dengan makian? Maka hati-hati. Cara membantah juga harus diperhatikan. Cara membela agama juga harus diperhatikan. Ya, harus diperhatikan. Ya, karena ada darurat syar'i, ada hal yang menjadi darurat, ya, bagi orang-orang yang membela agama, ya, yaitu orang-orang yang membela agama dengan syahwatnya, bukan dengan ilmu, ya, itu dengan makian.
Makanya Ali radhiyallahu taala anhu itu berkata, ya, bila ingin merusak sebuah agama, biarkan orang-orang bodoh yang membelanya. Bodoh di sini apa? Itu tadi dengan makian, bukan dengan ilmiah. Kayaknya dengan menghardik itu udah kokoh. Dengan menghardik itu udah kokoh kayaknya. Ya, kalau membantah dengan menghardik itu bukan kekokohan, tapi kebodohan. Membantah ilmiah itu membantah dengan hikmah itu adalah ilmiah dan dengan adab. Ya. Dengan ilmiah dan adab. Ya. Tapi tetap ikhwah, kita harus, ya, itu yang di sini membantah semua orang bertentangan dengan prinsip agama. Tetaplah sebuah keharusan. Maka agar kita bisa membantah itu dengan baik, maka yang harus kita lakukan adalah ya, kita belajar supaya cara membantah kita elegan. Faman istabanat mukhalafatuhu li syari'ati ruddu alaihi kainan mangkana. Maka barang siapa yang jelas penyimpangan terhadap syariat ini, maka bantahlah siapapun dia. Kainan mangkana, ya. Mau dia kawan kita, ya, keluarga kita, ya, termasuk guru kita. Membantahnya bagaimana? Dengan adab. Afwan, Ustadz tadi tuh kok kayaknya agak kurang ya, misalnya, ya. Tapi bagaimana? Empat mata. Karena kalau guru kita bijak, dia akan sampaikan lagi di kajian bahwa ada yang keliru nih. Bahwa ada yang keliru, ya. Maka anak salah satunya agar anak tidak ada kekeliruan, kadang kalau lowong anak sempatkan memutar kembali apa yang anak sampaikan, ya. Nah, biasanya anak sampaikan perbaikan di pertemuan berikutnya indirectly, ya, directly atau indirectly. Asalkan kita memang yakin apa yang kita bantah itu sebuah penyimpangan dan kita sudah menguasai dalil-dalilnya dan memperhatikan adab, ya, dan semua harus berlandaskan ilmu. Membantah tidak asal membantah. Hamiyatan lid-din wa nasihatan lil muslim. Tujuan yang pertama adalah untuk hamiyatan lid-din, menjaga agama, ya, menjaga agama. Jadi itu bentuk loyalitas kita kepada Allah dan harus kepada Rasul, ya. Hamiyah, ya, yang harus kita berikan hanya kepada Allah dan kepada Rasul. Jadi hamiyah ini apa? Loyalitas, ya. Kita hanya memberikan loyalitas kepada Allah dan kepada Rasul. Bukan hamiyatul jahiliyah. Bukan hamiyatul jahiliyah. Jangan kita berloyalitas dengan perkara-perkara jahil. Dan apa tujuan kita membela agama, membela ilmu? Wa nasihatan lil muslimin. Sebagai nasihat bagi kaum muslimin agar mereka tidak menyimpang. Mengamalkan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu bentuk pembelaan terhadap agama juga. Menasihati teman kita untuk kebenaran dan untuk kesabaran. Ya. Wa minha hajarul mubtadi'. Di antara wujudnya adalah menghajar mubtadi'. Mubtadi' ini siapa? Ahli bid'ah. Ya. Dzakarahu Abu Ya'la Al-Farra ijma'an. Ya. Menurut Abu Ya'la Al-Farra. Mubtadi'. Mubtadi' dari sisi akidah. Ya. Mubtadi' dari sisi amaliyah. Ya, misalnya dari sisi akidah siapa? Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, Jahmiyah, Qadariyah, Jabariyah, dan Kulabiyah dan Yahiyah lainnya. Dari sisi amaliyah, antum yang kemarin
ada yang bertanya ngikut sebuah tarekat, ngajinya jam 11 sampai jam 3, ya, gini-giniin, ya, mujahadahan, baca ini 1000 kali. Gak ada seperti itu, ya. Tidak ada pengkhususan. Dimandikan dulu. Antum ikut tarekat, antum mandi dulu, dikafanin. Jadi ibaratnya apa? Antum yang dulu tuh sudah mati, ya, paham nggak nih? Dikafanin, jadi antum yang dulu tuh udah mati, maka habis itu dibuka, habis itu disolatin, sholat jenazah gitu. Astagfirullah, ini parah bid'ahnya, ya, ya. Tapi membantah dengan ilmiah, ya, jangan tuh udah serba bid'ah, jangan. Ada seperti tarekat, antum dikafanin, dimandikan, dikafani, ya, terus disolatkan. Jadi itu seakan-akan antum yang dulu itu sudah mati, antum hijrah nih ceritanya. Hijrah versi mereka. Ya kayak gitu. Kita kalau mau hijrah sederhana sekali kan ajaran Nabi. Hijrah udah tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat kita sama Allah. Habis salat astagfirullah. Tengah malam astagfirullah. Taubat. Allah hapus dosa itu. Tidak perlu antum datangin seorang guru, datangin sebuah pengajian malam-malam dini hari mau tobat gitu. Terus antum dilakukan seperti itu, bid'ah. Perkara bid'ah yang harus ditinggalkan. Tidak boleh dilakukan. Biasanya banyak di kampung-kampung. Ya. Di kota Jambi dulu pernah ada. Di Arizona. Ya, kalau antum masuk Arizona, di sebelah kiri itu deretan ruko, itu dulu ikhwah, itu paguyuban itu. Perguruan Sahadat namanya, Perguruan Sahadat, bukan Syah, tapi Sahadat ditulis. Di situ orang tuh zikir-zikir habis itu wah, ya. Waduh, kacau. Kemudian lakin idza turra ilahi fala ba'sa kama fi riwayati anhum lada al-muhadditsin, ya. Namun apabila terpaksa maka tidak apa-apa. Maksudnya apa, ikhwah? Ya. Kalau di sebuah daerah, ya, di wilayah enggak ada guru lain. Ya, enggak ada guru lain. Ya, enggak ada guru lain. Seperti awal-awal Universitas Islam Madinah didirikan. Ya, didirikan. Jadi Syekh bin Baz ini butuh guru Quran. Jadi Syekh Abdul Malik Fatah, ya, itu adalah seorang ulama qiraah dari Al-Azhar Kairo. Diundang Syekh bin Baz. Syekh bin Baz dengan Syekh Abdul Malik Fatah ini adalah dua ulama yang berbeda madhab dalam hal akidah. Ya, Syekh bin Baz ini Asy'ariyah, Syekh Abdul Malik Fatah Asy'ariyah. Nah, perhatikan ya, dan sampaikan kepada antum. Jadi ada namanya mazhab akidah, ya. Syekh bin Baz ini Asy'ariyah. Asy'ariyah itu apa? Yo, ketika asma wa sifat itu menetapkan, menerima apa yang Allah khabarkan mengenai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditakyif dan tidak ditakwil. Tapi kalau Syekh, ya, Abdul Malik Fatah ini, ya, beliau Asy'ariyah. Asy'ariyah ini tidak mentakyif tapi mentakwil. Ya. Yang pada dasarnya dua-duanya ini ketika berbicara tentang Allah sama-sama mengesahkan Allah. Cuman ributnya zaman sekarang ini ngeri kali.
Ya enggak? Ya? Ya? Ngeri kali ribut. Ya sudahlah. Ya. Satu Asy'ariyah, satu Asy'ariyah. Ya. Walaupun menurut sejarah Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari ini adalah seorang Mu'tazilah. Tapi kan dulu karena terbawa pemikiran bapak tirinya. Kalau antum belajar, antum yang kuliah IAIN, ya. Semua argumen, ya, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan Abu Musa Al-Maturidi, ya, ketika membela ahlu sunnah, ya, dari pemikiran-pemikiran menyimpang semacam Khawarij, Mu'tazilah khususnya, Murji'ah apalagi, ya, Jabariyah dan Qadariyah, mereka semua berangkat dari dalil-dalil yang sahih yang juga dipakai. Ya. Jadi ada mazhab fikih, ada mazhab akidah. Ya. Nah, ana pribadi, ana mengambil Atsariyah. Ana tidak mengambil Asy'ariyah dalam hal mazhab akidah. Ya. Nah, seperti ini panjang kalau kita belajar akidah. Ya. Karena bagi Atsariyah tidak perlu ditakwil. Bagi Asy'ariyah perlu ditakwil karena khawatir orang-orang terbayang fisik Allah. Sementara kita tidak dibolehkan membayangkan fisik Allah. Maka cukup dengan tidak mentakyif itu sudah cukuplah, kita tidak membayangi fisik Allah. Cukup terima saja. Ya, yadullah fawqa aydihim. Ya, tangan Allah di atas tangan mereka. Ya. Jangan ditakyif. Selesai, terima seperti itu saja. Sudah cukup. Karena pada dasarnya dua-duanya itu ingin menjauhkan Allah dari sifat makhluk. Karena apa? Laisa kamitslihi syai'. Ya. Bedanya satunya menambah dengan jalur takwil. Udah ini ijtihad. Antum mau mengkafirkan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau mau menyalahkan yang ini Imam Ahmad bin Hanbal yang jalur Atsariyah? Tidak. Jalur isbat, menetapkan apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasul mengenai apa? Sifat, nama dan sifat Allah. Ya. Nah, akhirnya apa? Syekh Abdul Malik Fatah tuh ngajar di Universitas Islam Madinah. Kalau zaman sekarang apa? Wah, itu ustadznya Asy'ariyah, jangan didatangi. Coba ditonton sampai full kajian habis. Ya, kalau antum sudah belajar dengan benar, bisa kok. Oh, ustadz fulan ini keliru di sini. Selesai. Ya. Misalnya ada ustadz. Ya. Kalau sebut nama antum tahu, ya. Ustadz ini bilang, kita tidak boleh berkorban untuk jin. Ya sudah, kita kasih darahnya saja untuk jin tersebut. Nah, ini nggak boleh. Ya. Tidak boleh. Kalau diniatkan untuk jin nggak boleh. Walaupun cuma darah, syirik. Man dzabaha li ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang berkurban menyembelih untuk selain Allah faqad asyrak. Maka itu perbuatan syirik. Nah, sudah. Beliau keliru di situ dan semoga beliau udah kita serahkan. Tapi ucapan-ucapan beliau yang lain ada kebenaran di sana. Ya, ada kebenaran di sana. Maka itulah perlunya guru berada di atas bimbingan guru. Anak tidak memonopoli murid. Pokoknya sama aku, baik. Ya, tidak boleh. Karena Syekh bin Baz pernah mencontohkan, ya, yang mengajar di Universitas Islam Madinah seorang Asy'ariyah. Cuma di Indonesia ini saja bising sama di sosmed. Ya. Sama di sosmed. Itu saja. Yang penting kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Jadi kalau terpaksa akhirnya enggak ada, itu dipakai. Boleh. Ya. Kama fi riwayati anhum ladal muhaditsin. Seperti ketika mengambil riwayat hadis dari mereka yang dilakukan para ahli hadis.
awalul bid'ah bid'atul khawarij. Bid'ah pertama dalam agama ini adalah bid'ahnya khawarij. Ya. Tetapi ikhwah, dalam ilmu hadis, ya, dalam ilmu hadis, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang khawarij itu diambil. Kenapa? Karena khawarij terkenal dengan kejujurannya. Orang khawarij itu hanya bermasalah pada bab takfir. Dia mudah mengkafirkan orang Islam yang melakukan dosa besar. Sampai-sampai berbohong pun bagi mereka kafir. Siapa yang berbohong, maka dia telah kafir. Maka orang dalam ilmu hadis, ya, para ahli hadis itu mendatangi, mengambil riwayat-riwayat dari orang-orang khawarij dan tidak mengambil riwayat dari orang-orang Syiah. Kenapa? Orang Syiah memiliki akidah taqiyah, berbohong. Ya, nah, jadi boleh, ya, mengambil ilmu dari orang yang kita lihat melakukan sebuah amalan yang amalan itu amalan bid'ah. Ya, tapi boleh kita ambil. Saya mengatakan ini, ya saya sendiri dalam kitabnya. Ya, namun bila ada ustadz-ustadz ahli sunnah, ya, ustadz-ustadz ahli sunnah, maka kita ikuti beliau, ya, ikuti beliau. Kemudian yang kedua, wa minha zajru muta'allim idza ta'adda fi bahthi aw zahara minhu ladadun aw su'u adab. Memberi peringatan kepada murid manakah yang melampaui batas di dalam permasalahan ilmu. Aw zahara minhu ladadun aw su'u adab, atau yang terlihat ngeyel dan tidak beradab di dalam majelis ilmu. Jadi guru berhak menegur muridnya. Ya. Guru berhak menegur murid. Apa yang harus dilakukan di dalam majelis ilmu. Karena Imam Malik rahimahullah pernah mengusir muridnya dari majelisnya. Karena apa? Karena ngeyel. Bertanya pertanyaannya khilafiyah. Ya. Kemudian tidak beradab. Maka yang dilakukan oleh guru tersebut dalam rangka apa? Bukan mempermalukan si murid, tapi dalam rangka membela ilmu. Membela agama, menjaga majelis ilmu. Ya. Wa in ihtajal muallim ila ikhrajil muta'allim min majlisihi zajran lahu falyaf'al kama fa'ala Sufyan wa kama kana yaf'aluhu Syu'batu ma'a Affan ibn Muslim fi darsih. Ya. Bahkan kalau perlu seorang guru dibolehkan mengeluarkan ikhrajil muta'allim min majlisih. Boleh mengusir si murid dari majelis ilmunya. Zajran lahu, jika diperlukan, ya. Falyaf'al, maka lakukanlah. Kama fa'ala Sufyan, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Sufyan. Wa kama kana yaf'aluhu Syu'bah ma'a Affan, dan juga sebagaimana dilakukan oleh Syu'bah kepada Affan bin Muslim di masa pelajarannya. Ya. Jadi para imam dulu banyak yang mengusir murid-muridnya dari majelis ilmu. Yang ngeyel. Kalau mau panjang pertanyaan, empat mata. Agar apa? Agar apalagi ketika membandingkan pendapat, agar tidak menjadi fitnah bagi yang sedang dibantah dan yang membantah. Wa qad yuzjarul muta'allim bi'adamil iqbali alaihi wa tarki ijabatihi fasukutu jawabun qala al-A'mash. Ya. Terkadang murid perlu diperingatkan dengan cara diabaikan pertanyaannya, ya, tidak dijawab. Kita sebagai murid husnuzon. Faskutu jawabun, sebab diamnya seorang guru pun bisa menjadi sebuah jawaban. Misalnya ada pertanyaan kertas, dah diabaikan sama guru, ditaruh. Ya, ini pertanyaan yang tidak dibahas sekarang, atau pertanyaan yang nanti. Ya, maka ketika dapati guru kita diam dengan pertanyaan tersebut, jangan dipaksa.
Ustaz, Syekh, pertanyaan saya belum dijawab. Dia diam, udah jawaban. Kalau antum perlu niat baru ya apa? Izin bicara. Ini yang disampaikan oleh perkataan Al-A'mash, seorang mufassir ya. Wa ra'ayna hadza katsiran min jama'atin minasyuyukh minhum ulama Ibn Bas fa rubbama sa'alahu sa'ilun amma la yanfa'uhu fa taraka syaikhu ijabatahu wa amara qari ay yuwasila qira'atahu aw ajabuhu bi khilafil qasdihi. Masyaallah. Jadi pernah ya, ini Syekh Al-Utsaimin itu pernah cerita beliau bahwa dulu di kelas ya pernah Al-Alamah Ibn Bas rahimahullah ya, beliau ditanya seseorang tentang sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Pertanyaan yang kalau dijawab pun tidak bermanfaat bagi antum, bagi si penanya tadi. Ya. Bagaimana kalau sudah terjadi belum? Nanti kalau sudah terjadi baru bertanya. Bagaimana kalau seandainya Adam tidak makan buah khuldi, berarti kita seharusnya hidup di surga ya Syekh. Itu contoh. Maka diabaikan pertanyaan demikian. Karena apa? Dijawab pun bingung, yang mau menjawab pun bingung. Karena apa? Ini udah ditakdirkan oleh Allah, udah kejadian ya, Adam memakan buah khuldi dan kita hidup di dunia. Selesai. Jalankan peran kita sebagai hamba Allah di dunia ini. Untuk apa? Dia budullah mukhlisina lahuddina hunafa. Ya. Lalu beliau memerintahkan muridnya untuk melakukan pembacaan kitab, atau terkadang beliau menjawab pertanyaan berbeda dengan maksud si penanya. Jadi kalau di sana itu kajian itu yang baca bukan guru, tapi ada qori'nya. Ada qori' tersendiri yang membaca. Pada antara antum yang bisa mau jadi qori, kita bisa mulai. Ya. Tinggal dibaris-barisin dulu. Ya. Karena terkadang kalau baca sendiri pun anak masih bingung juga dengan ini kasrah atau dhammah nih. Balik lagi ke kalimat belakang. Ya. Karena nahwu shorof itu pelajaran yang kalau dalam ilmu umum seperti matematika butuh kefokusan, harus sendiri setelah belajar di kelas, harus menyendiri, lihat contoh soal lagi, lihat contoh kalimat lagi, baru paham. Itu cara anak belajar yang berat-berat tuh kayak gitu. Baik, ini ikhwan fillah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah kita sudah masuk makkit yang ke-17. Makkit yang pertama ke-16 itu apa? Memuliakan majelis ilmu, menghormati majelis ilmu, dan menghormati tempat bagi ilmu. Dan kemudian kita akan dianggap orang yang mengagungkan ilmu apabila kita membela ilmu dari orang-orang yang berusaha menyimpangkan ilmu tersebut. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin ini belum bisa sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.